Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan kalau kita nggak sengaja termakan belatung yang masih hidup. Topik ini saya angkat berdasarkan pertanyaan dari Sobat Sehat. Banyak sekali yang tanya di video-video saya tentang belatung ya, tentang miasis atau termakan belatung. Sebenarnya di video saya itu udah saya singgung sih, bahwa penanganan definitif untuk miasis atau penyakit yang disebabkan oleh belatung di dalam tubuh manusia itu adalah dengan mengeluarkan belatungnya, mengeluarkan secara manual. Kalau di luar ya dikeluarin, kalau di dalam jaringan ya mau nggak mau terpaksa dibedah, dikeluarin. Tapi pertanyaan yang masuk itu nanyanya apa yang bisa dilakukan oleh pasien secara mandiri. Boleh nggak dok, saya minumin obat cacing? Bisa nggak dok, saya minumin susu beruang? Bisa nggak dok, saya pakai ini, pakai itu, macam-macam? Saya ngerti kenapa Sobat Sehat nanya seperti ini. Jadi nggak betah ya kalau namanya udah tahu ada belatung kan kita mau harus kerjakan sesuatu gitu ya. Selain saya akan berikan step-stepnya secara sederhana, saya juga akan jelaskan kenapa. Supaya Sobat Sehat ngerti reason behind the step ya. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan tentang kesehatan, boleh komen aja. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Cuma agak ngantri ya. Tapi please, nanyanya jangan konsultasi. Karena yang namanya konsultasi itu sifatnya personal. Ada banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan dalam menegakkan diagnosa, dalam menentukan pilihan terapi, pokoknya sangat personal sekali. Kalau dibahas di forum yang sifatnya umum, itu nanti sangat rentan disalahartikan oleh orang lain yang mungkin dia punya keluhan yang sama, tapi penyebabnya beda. Kalau penyebab beda, kan butuh penanganan yang beda juga dong, nggak bisa disamain. Nah itu kalau sampai disalahartikan, runyam nanti urusannya. Jadi please nanyanya yang sifatnya umum dan akan saya jelaskan secara umum juga. Kalau Sobat Sehat mau konsultasi, lakukan konsultasi secara personal. Cari dokter, konsultasi ke dokter. Jangan tanya ke Google, jangan tanya ke YouTube, jangan tanya ke Facebook. Pokoknya jangan di media sosial aja. Oke, sekarang kita kembali ke bahasannya. Apa yang harus dilakukan? Step-stepnya, nomor 1, hentikan paparannya, hentikan kontaknya. Kalau itu belatungnya dari buah naga, jangan makan lagi itu buah naganya. Maksudnya buah naga yang lain bolehlah, tapi yang belatungan itu jangan dimakan lagi. Kalau itu belatung dari mangga, jangan terusin makan itu mangga. Kalau belatungnya dari ayam goreng, udah jangan dimakan ini ayam gorengnya. Jangan bilang, tapi buah naganya masih bagus dok, tapi mangganya masih mulus dok. nggak ada. Sebagus-bagusnya itu makanan, semulus-mulusnya itu makanan, kalau udah ada belatungnya, mesti dibuang. Jangan dicuci pakai air terus lanjutin makanannya. Itu namanya nyari penyakit, nantangin. Ya, jadi stop kontaknya, buang ke tempat sampah yang tertutup. Jangan sampai itu belatungnya terkeler-keleran ke sono kemari. Ya, tambahan ya, kalau misalnya itu belatungnya yang di kulit, karena ketemplokan lalat, ya udah lalatnya diusir, jangan sampai ketemplokan lagi. Pokoknya prinsipnya itu hentikan kontak. Langkah yang kedua, keluarkan belatung yang udah masuk sedapet-dapetnya, sebisa-bisanya. Kalau yang di kulit, cukup dicuci dengan air mengalir dan sabun. Jangan dicabutin, jangan pakai pinset, karena itu nanti belatungnya bisa pecah, bisa putus, bisa nyisa di dalam. Ya, jadi pakai air mengalir aja, dikeluarin sebisa-bisanya. Kalau yang udah ke dalam, kalau yang udah ketelen, dimuntahin sebisa-bisanya, sebanyak-banyaknya belatung yang ada di dalam. Kita nggak tahu berapa, pokoknya sedapat-dapatnya. Terus jangan lupa, kalau yang kemakan itu ada di rongga mulut juga. Bersihkan rongga mulut sela-sela gigi sampai bersih. Sikat gigi, terus pakai dental floss, terus pakai obat kumur. Pokoknya sampai itu belatung sedapat mungkin dikeluarkan yang ada di rongga mulut. Nyikat giginya jangan horizontal ya, tapi vertikal. Ini fungsinya untuk ngeluarin yang diselip-selipan antar gigi. Kalau udah kita melakukan upaya maksimal untuk mengeluarkan semua belatung, udah observasi. Langkah yang ketiga itu observasi. Mudah-mudahan didoakan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan ini sudah keluar semua. Kalaupun yang udah ketelen, kita doakan supaya yang ketelen itu mati, kena asam lambung. Kalau udah mati di dalam saluran cerna, bukan di jaringan ya, di dalam saluran cerna, nanti itu dia akan keluar sendiri bersama tinja dalam bentuk mayat-mayat belatung, dia nggak akan jadi masalah lagi. Jadi kita doakan. Langkah ketiga, observasi dan doakan.
Kalau sampai ada gejala, kalau sampai ada keluhan yang terkait dengan belatung, ini udah bukan ranahnya pasien lagi. Ini harus dibawa ke dokter. Jadi 3 step ini aja yang perlu diketahui oleh pasien, yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Dok, bisa nggak dok pakai obat cacing? Dok, bisa nggak dok pakai? Enggak, itu udah ranahnya di dokter. Kenapa? Saya akan jelaskan. Tapi yang perlu diketahui masyarakat ada 3 ini aja ya. Nah, sekarang saya akan terangkan kenapanya. Oke, saya jelasin dulu idealnya penanganan untuk belatungan, miasis. Kalau memang ada gejala, kan ke dokter nih, ke rumah sakit nih. Nah, idealnya itu dokter sebelum ngasih obat, dia harus tahu dulu belatungnya itu spesiesnya apa. Karena beda jenis belatung, beda spesies belatung, beda obatnya. Nah, belatung itu ada ratusan jenisnya. Memang kelihatannya sih seperti udah gitu aja, tapi itu macam-macam. Nah, untuk mengetahuinya, dokter perlu ngambil sampel yang bagus. Cara ngambil sampel yang bagus gimana? Kalau untuk di kulit, ya itulah, dikeluarkannya, nggak boleh sampai itu belatung mati. Dikeluarkannya dalam keadaan hidup-hidup. Caranya gimana? Dilakukan metode oklusi. Ini kulit ditutup, supaya si belatungnya engap. Itu kalau di kulit ya. Nah, kalau belatungnya engap, nanti dia akan keluar. Nah, waktu keluar itulah diambil, dijadikan sampel. Nggak boleh dicabut gitu, nanti belatungnya rusak. Jadi kalau rusak, identifikasinya lebih susah lagi. Terus nutupnya juga nggak boleh terlalu rapat. Kalau nutupnya terlalu rapat, nanti itu belatung mati di dalam, kehabisan napas. Nggak bisa keluar juga, lebih susah lagi ngeluarinnya. Harus diedel-edel, ya. Jadi itu kalau di kulit. Kalau di dalam saluran cerna, ya harus ditunggu. Kalau bisa dimuntahkan lebih bagus, keluar dapat belatungnya gitu ya. Kalau di dalam, udah terlanjur di bawah, ya dicari di fesesnya. Kalau ketemu yang bagus. Nah, kalau ketemu belatungnya itu, terus dibunuh dengan jalan, dimasukkan ke air panas, tapi nggak mendidih. Jadi air panasnya itu harus cukup panas sampai ada uap airnya, tapi nggak boleh mendidih. Karena kalau dia airnya terlalu panas, mendidih, itu nanti belatungnya mateng, mengkerut, strukturnya berubah, identifikasinya susah. Tapi kalau airnya kurang panas, ya nggak mati, itu cuma spa aja dia belatungnya, anget-anget. Jadi itu ya, agak repot juga sih sebenarnya. Nah, begitu itu belatung udah mati, direndam di air panas yang tidak mendidih, baru diawetkan dengan cairan isopropil alkohol yang 70% atau pakai etanol 70% juga ya, 70-90%. Nggak boleh pakai formalin, karena kalau pakai formalin itu nanti dia keras, susah nanti, lagi-lagi susah identifikasinya. Nah, begitu itu belatung sampelnya udah diawetkan, kita kirim ke ahli tentang masalah serangga atau ya belatung lah, entomologis. Terus terang, ini ahli entomologis ini susah. Saya sudah pernah melayani di beberapa rumah sakit, belum pernah tuh kenalan langsung sama entomologis. Jadi harus kita kirim dulu ke entomologisnya, nanti mereka yang akan periksa bahwa ini belatungnya jenisnya apa, spesiesnya. Nah, setelah hasilnya balik, baru kita tahu obatnya yang sesuai adalah ini. Karena susah, metode yang ideal ini kebanyakan sih main hajar aja beberapa obat sekaligus. Biasanya 3 atau 4 obat. Jadi kasih obat cacing, kasih obat kutu, kasih antibiotik. Dengan harapan apapun itu jenis belatungnya, salah satu dari 3 atau 4 obat ini akan membunuh. Bagus nggak cara seperti itu? Sebenarnya nggak ideal ya. Yang ideal yaitu tadi, harus diketahui dulu jenis belatungnya itu apa. Tunggu hasil pemeriksaan dari entomologis. Tapi ya itulah, karena susah dan lama, kita pakai empiris dengan kombinasi 3 atau 4 jenis obat. Dan obat-obat ini nggak boleh dibeli sembarangan. Karena satu, efeknya banyak. Kedua, kalau antibiotik itu bisa bikin resistensi juga kalau sembarangan. Jadi dokter pun nggak gampang-gampang mau ngasih seperti itu. Begitu dikasih obatnya, mati belatungnya. Itu tetap harus dikeluarin mayat-mayatnya kalau dia nggak keluar sendiri. Kenapa? Karena kita ingat, kalau yang namanya antibiotik kan ngebunuh kuman, ngebunuh bakteri. Bakteri itu kecil. Nah, itu masih bisa dihandle sama sistem kekebalan tubuh kita. Bakterinya difagositosis, dihancurkan, terus nanti udah nggak jadi masalah. Kalau cacing, biasanya dia akan keluar setelah mati mayatnya. Cacing itu akan keluar lewat tinja kalau yang di saluran cerna. Nah, masalahnya kalau si belatung itu kagak keluar, tetap ada di dalam jaringan, itu nanti sistem kekebalan tubuh kita nggak bisa menghandle karena ukurannya terlalu besar. Kan kalau bakteri, virus kecil-kecil nggak kelihatan mata, masih bisa dihandle. Kalau belatung itu kelihatan mata kan, besar itu. Nggak bisa difagositosis. Akibatnya apa?
nanti tubuh akan memperlakukan mayat-mayat belatung itu seperti benda asing. Akan terjadi kalsifikasi. Jadi tubuh akan membuat gimana caranya supaya ini belatung, mayat belatung, mengurangi efeknya terhadap tubuh gitu ya. Kalau Sobat Sehat mungkin bisa bayangkan seperti kerang mutiara. Mutiara itu asalnya dari benda asing, pasir yang masuk ke kerang. Nah, kerang itu melapisinya supaya nggak melukain. Kira-kira itu belatung di dalam tubuh juga seperti itu, akan mengalami kalsifikasi. Dok, biarin aja dong kalsifikasi biar kita menghasilkan mutiara. Ya nggak gitu juga. Kenapa? Oke, memang kasusnya jarang, tapi sudah ada laporannya bahwa benda asing yang berasal dari belatung ini bisa memberikan efek nggak bagus buat tubuh. Ada beberapa laporan kasus dan jurnal yang membahas tentang belatung yang mengalami kalsifikasi di otak tapinya ini yang menyebabkan gangguan saraf, yang menyebabkan kejang, yang menyebabkan macam-macam lah. Jadi pada waktu itu kasusnya sih belatungnya nggak dikuatkan karena di dalam otak operasinya riskan, jadi dibiarin aja, pokoknya udah mati gitu ya. Ternyata udah mati pun jadi masalah loh. Jadi tetap mainstay-nya untuk miasis itu adalah dengan mengeluarkan si belatung. Kalau bisa dikeluarkan sesegera mungkin itu lebih bagus. Kalaupun dibunuh dulu dengan obat, ya tetap harus dikeluarkan ujung-ujungnya. Jadi tetap penanganan definitif untuk miasis, untuk belatungan yang ada di dalam tubuh adalah dengan dikeluarkan. Pemberian obat itu bukan terapi akhir, tetap harus ditindaklanjutin. Ya, semoga penjelasan saya ini bisa dipahamin ya. Kenapa untuk masyarakat umum penanganannya cuma 3 step yang saya sebutkan di awal. Kalau setelah dihentikan kontaknya, setelah dikeluarkan semua belatung yang bisa dikeluarkan secara alami mandiri dan diobservasi itu ternyata masih ada tanda gejala, udah bawa ke dokter. Ini sudah bukan ranahnya pasien lagi, karena penanganannya memang membutuhkan kompetensi medis. Semoga penjelasan saya mencerahkan dan bermanfaat dan bisa jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, bisa like video saya, lalu subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya kalau setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Salam sehat selalu!